Halo, saya Depuspa Cahayaningrum dari Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 4. Saya membuat video ini sebagai hasil tugas untuk mata kuliah Hukum Bisnis yang dibawakan oleh Bapak Dian G. Purba SEMSI. Adapun pertanyaan dari Bapak Dian G. Purba SEMSI yaitu sebagai berikut. Kebijakan lockdown atau social distancing membuat entitas bisnis terganggu. Diperkirakan banyak perusahaan atau orang yang tidak dapat menepati janjinya. Misal, pengiriman barang ke suatu negara yang sedang menerapkan lockdown. Dengan kata lain, kemungkinan besar banyak kontrak, perjanjian transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran wabah COVID-19. Dalam lingkungan bisnis, kegagalan memenuhi perjanjian alias one prestasi acap kali dapat dibenarkan oleh hukum jika orang yang tak memenuhi prestasi dapat membuktikan ada halang yang tak dapat dihindari. Bencana alam misalnya. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, coba analisa kira-kira apa yang akan terjadi dalam kegiatan bisnis atau persaingan bisnis berkaitan dengan kondisi ini. Dari ilustrasi tersebut, saya akan menjabarkan apa saja dampak dari COVID-19 yang menerapkan sistem lockdown dan sistem social distancing sehingga menyebabkan entitas para pembisnis menjadi tidak teratur. Nah, yang pertama itu bisa jadi dari sektor pariwisata yang mungkin menjadi sektor terbesar penghasil keuntungan di Indonesia yang mengakibatkan adanya turis lokal maupun turis mancanegara yang mengakibatkan keuntungan baik di dalam negeri untuk negara sendiri dan untuk para pembisnis yang ada di sekitar tempat wisata. Mungkin pembisnis tersebut juga ikut terdampak dalam COVID-19 karena mungkin usaha seperti hotel, resto, atau bar yang ada di sekitar tempat wisata menjadi sepi sehingga harus memulangkan sebagian karyawannya karena tidak adanya keuntungan untuk menggaji mereka. Hal ini terjadi karena ada sistem lockdown serta social distancing karena orang-orang tidak ingin keluar rumah sehingga sektor pariwisata, tempat-tempat wisata menjadi sepi dari padatnya pengunjung seperti biasa. Hal ini juga menjadi salah satu kerugian bagi negara karena tidak adanya devisa yang masuk ke dalam negeri. Dan yang kedua, bisa jadi dari sektor industri yang mampu mengakibatkan kelemahan dari produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri, yaitu kurangnya peminat dari konsumen sehingga sebagian karyawan harus di PHK juga. Dari sini juga terlihat juga sektor perdagangan yang melumpuhkan berbagai aktivitas ekspor impor ke luar negeri karena adanya sistem lockdown dari negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Hal ini juga menjadi kerugian yang begitu besar bagi negara Indonesia sendiri. Dan tidak hanya itu, sistem ini juga menjadi pengaruh bagi pedagang-pedagang kecil atau usaha-usaha mikro yang mungkin memiliki modal yang kecil dan keuntungan yang kecil pula. Ini juga menjadi penghambat salah satu akibat dari dampak COVID-19 bagi pengusaha atau pembisnis, baik pembisnis besar maupun pembisnis kecil. Nah, di sini juga bisa terlihat dampak dari COVID-19 yang menerapkan sistem lockdown serta social distancing sehingga banyaknya lumpuhnya perekonomian di Indonesia seperti jalannya kegiatan ekspor impor yang tidak teratur, begitu banyaknya karyawan yang harus di PHK sehingga menimbulkan begitu banyaknya pengangguran dan berbagai usaha-usaha mikro serta usaha-usaha besar yang harus menutup segala kemungkinan dirinya untuk tetap menjalankan usahanya dengan kerugian yang mungkin cukup besar. Nah, dari dampak tersebut kita juga bisa menerapkan social distancing untuk diri kita sendiri dengan tetap di rumah aja, jaga kesehatan serta kebersihan untuk mencegah terhindarnya dari COVID-19. Hal ini juga berpengaruh
bagi kelangsungan masyarakat Indonesia agar tidak meluasnya COVID-19 ke daerah-daerah lainnya. Dengan adanya hal tersebut, kita juga bisa membangkitkan ekonomi Indonesia menjadi lebih tinggi lagi, dan pembisnis yang ada di Indonesia juga semakin bisa mengulang kembali lagi usahanya, apalagi yang dari kalangan menengah ke bawah. Dan dari sini video saya, apabila ada kesalahan atau bila kekurangan dalam penyampaian saya, ini yang hanya saya tahu, ini yang hanya bisa saya terapkan, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.